Perkenalkan, nama saya Saud Martuan Ababan dengan NPM 20101060 dengan dosen pengampu Ibu Sintiana Rasmi SHMH. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi Visum et Repertum. Materinya itu ada pengertian Visum et Repertum, dasar hukumnya, jenis-jenis Visum et Repertum, kegunaan Visum et Repertum dalam peradilan, dan yang terakhir itu ada pihak mana yang berwenang untuk membuat Visum et Repertum. Apa itu Visum et Repertum? Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter forensik yang dibuat oleh permintaan penyidik secara tertulis. Visum et Repertum digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk kepentingan keadilan bagi korban. Dan dasar hukumnya terdapat di pasal 184 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis Visum et Repertum. Visum et Repertum dibagi dua, ada visum secara umum, ada visum secara khusus. Visum secara umum itu ada visum sementara yang menjelaskan tentang tindak pidana yang telah terjadi atau peristiwa pidana yang telah terjadi. Visum sementara berisi tentang analisis yang belum selesai atau belum final. Visum sementara digunakan dalam tahap awal oleh penyidik untuk mencari petunjuk dalam peristiwa pidana tersebut. Selanjutnya itu ada visum lanjutan. Visum lanjutan itu sama seperti visum sementara. Bedanya terdapat dari status korban. Apakah status korban tersebut meninggal, mati, apakah status korban tersebut meninggal, sembuh, pindah rumah sakit atau pindah dokter. Dan yang terakhir itu ada visum definitif. Visum definitif adalah hasil dari analisis oleh dokter forensik dan yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Karena dalam visum definitif itu menjelaskan seluruh bukti-bukti atau hasil analisis dari ahli untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana tersebut terjadi sehingga hakim dapat memutuskan hukuman yang tepat dan adil bagi kedua belah pihak. Dan selanjutnya itu ada visum secara khusus. Visum secara khusus itu yang pertama ada visum perlukaan yang menjelaskan bagaimana luka tersebut terjadi, apakah luka tersebut terjadi karena tindak pidana atau tidak, dan menjelaskan bagaimana seberapa parah luka tersebut agar dapat dilakukan proses medis yang lebih lanjut. Dan yang kedua itu ada visum asusila. Visum asusila itu adalah yang menjelaskan bahwa telah terjadinya tindakan asusila. Dan visum asusila itu adalah hasil analisis dari tindak asusila tersebut. Apakah tindakan asusila tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan atau si pelaku melakukan tindakan asusila tersebut dengan pengaruh, atau pelaku melakukan tindakan asusila tersebut dikarenakan korban tidak berdaya dikarenakan oleh obat-obatan atau alkohol. Dan visum asusila juga menjelaskan bahwa
akibat dari tindakan asusila tersebut. Apakah si korban hamil atau terkena penyakit menular seksual, sehingga dapat dilakukan proses atau penanganan yang lebih lanjut. Yang ketiga itu ada visum jenazah. Visum jenazah menjelaskan bagaimana jenazah tersebut meninggal, berapa lama jenazah tersebut meninggal, dan apa penyebabnya jenazah tersebut meninggal. Gunanya untuk mengetahui apakah jenazah tersebut meninggal karena tindak pidana atau karena faktor lain seperti bunuh diri atau kecelakaan. Yang terakhir itu ada visum psikiatri. Visum psikiatri itu menjelaskan visum psikiatri digunakan untuk pelaku, yang menjelaskan bagaimana pelaku tersebut atau apa yang mendasari pelaku tersebut melakukan tindak pidana. Apakah pelaku mempunyai kesehatan mental yang terganggu atau tidak? Karena kan apabila seorang mempunyai kesehatan jiwa yang terganggu atau kesehatan mental yang terganggu, maka orang tersebut tidak cakap hukum. Oleh karena itu, orang tersebut tidak dapat dihukum atau dijerat pidana. Yang selanjutnya itu ada kegunaan visum. Kegunaan visum itu sebagai alat bukti. Seperti yang dijelaskan tadi, dasar hukumnya, visum adalah alat bukti atau keterangan ahli dalam proses peradilan yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap fisiknya yang merupakan suatu perbuatan pidana. Visum ini kegunaannya untuk korban. Jadi korban itu mempunyai keadilan dalam kasus ini atau tindak pidana ini. Jadi korban bisa menuntut keadilannya di proses peradilan. Dan yang terakhir itu ada siapakah yang berwenang untuk membuat visum. Pihak yang berwenang membuat visum itu adalah dokter forensik. Karena visum itu adalah keterangan ahli dan ahli itu adalah dokter forensik. Dan visum itu dibuat atas permintaan tertulis dari penyidik untuk kepentingan peradilan. Jadi apabila penyidik tidak meminta kepada dokter forensik, maka dokter forensik tidak dapat membuat visum tersebut. Dan dalam visum diharuskan terdapat pro justisia, karena apabila tidak ada pro justisia, maka visum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu pro justisia itu sebagai materai dalam kontrak, karena pro justisia sebagai kekuatan hukum yang tetap. Jadi apabila visum tidak mempunyai pro justisia, maka visum tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, terima kasih.